Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Saya dari kelas 3D dengan NIM 105191105324. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari kita. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang teori motivasi dalam psikologi pendidikan, jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, sekarang kita masuk di latar belakang. Motivasi merupakan keinginan atau dorongan untuk mendapatkan hasil dan tujuan. Menurut Sitorus 2020, motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai pendorong, keinginan, pendukung yang membuat seseorang bersemangat sehingga dapat bertindak menurut cara tertentu dan membawa ke arah yang optimal. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan. Apa sih lebih detailnya motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik adalah sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi intrinsik juga dikatakan sebagai motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga tidak dapat perlu rangsangan dari luar. Karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai. Dan sekarang motivasi ekstrinsik dalam pendidikan adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari faktor-faktor eksternal seperti keinginan untuk mendapatkan imbalan, hadiah, pujian, pengakuan, atau untuk menghindari hukuman, teguran, kegagalan, dan kritik. Nah, jenis motivasi ini tidak muncul dari dalam diri siswa itu sendiri karena keterkaitan pada mata pelajaran atau rasa ingin tahu, melainkan didasarkan pada ekspektasi hasil dari luar. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Yang pertama, minat dan ketertarikan. Rasa ingin tahu dan ketertarikan pribadi terhadap sesuatu mata pelajaran. Poin kedua, hasrat dan keinginan berhasil. Dorongan dari dalam diri untuk mencapai sesuatu yang dianggap penting atau untuk mengatasi suatu tugas. Poin ketiga, cita-cita dan harapan. Keinginan untuk masa depan yang lebih baik atau mencapai tujuan jangka panjang. Yang terakhir, kebutuhan pribadi, kebutuhan untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasikan potensi diri. Oke, sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu lingkungan keluarga, dukungan serta nilai-nilai dan suasana belajar di rumah yang mempengaruhi adanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua itu lingkungan sekolah, guru, cara guru mengajar, interaksi, dan metode pembelajaran yang digunakan. Terus poin ketiga, sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses dalam pembelajaran. Faktor sosial dan masyarakat, pengaruh teman sebaya dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Faktor ekonomi, keadaan ekonomi keluarga atau orang tua dapat mempengaruhi pilihan dan akses terhadap pendidikan. Dan yang terakhir, penghargaan
imbalan atau pujian eksternal yang diberikan ketika mencapai suatu prestasi. Sekarang kita masuk di pengaruh motivasi intrinsik. Menurut Syaiful Bahri 2011, ada beberapa indikator seseorang yang memiliki motivasi intrinsik tinggi sebagai berikut. Yang pertama, ditandai dengan adanya seseorang yang selalu ingin maju dalam belajar. Yang kedua, ditandai dengan kesadaran untuk melakukan aktivitas belajar. Yang ketiga, ditandai dengan seseorang yang memiliki hobi gemar belajar. Dan yang terakhir, ditandai dengan seseorang yang menganggap bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Minat belajar merupakan rasa suka yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Adanya rasa suka dan senang dalam proses pembelajaran merupakan inti dasar seseorang untuk giat belajar. Nah, sekarang kita masuk di pengaruh motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dalam belajar, terutama sebagai pemicu awal untuk tugas yang dianggap tidak menarik atau sulit. Bentuknya seperti pujian, hadiah, dan nilai tinggi dapat meningkatkan antusiasme dan mendorong partisipasi aktif siswa. Motivasi ini menjadi jembatan menuju motivasi intrinsik jika dikelola dengan tepat, meskipun tidak selalu menghasilkan pemahaman yang mendalam seperti motivasi intrinsik. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa itu motivasi intrinsik? Adalah dorongan dari dalam diri untuk belajar demi kepuasan pribadi. Sementara motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar diri seperti adanya imbalan atau pujian untuk mencapai tujuan. Keduanya sama-sama penting, namun motivasi intrinsik lebih kuat untuk pembelajaran jangka panjang karena terkait dengan minat dan pemahaman mendalam. Sedangkan motivasi ekstrinsik efektif sebagai pemicu awal untuk tugas yang kurang menarik. Penggunaan motivasi ekstrinsik secara berlebihan dapat mengurangi motivasi intrinsik jika hanya berfokus pada hadiah. Baik, itulah pemaparan sedikit dari saya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum.